Lokasinya tersembunyi di lereng gunung sebelah selatan ibu kota Iran menjadikan fasilitas pengayaan uranium yang penting bagi ambisi nuklir Iran, Fordo, sebagai target utama Israel dalam pertikaian kedua negara yang berlangsung saat ini. Meski demikian ada sederet fasilitas nuklir lain yang juga ditarget tak hanya oleh Israel, melainkan juga AS. Sebagian sudah dikonfirmasi keberadaannya, namun ada juga yang masih belum diketahui. Lantas, apa saja fasilitas nuklir milik Iran tersebut? Iran memiliki sejumlah fasilitas nuklir yang telah dideklarasikan dan tunduk pada inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Fasilitas ini mencakup situs pengayaan uranium, pusat teknologi nuklir, reaktor air berat, pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pusat penelitian dan produksi komponen sentrifugal. Situs nuklir Natanz adalah fasilitas nuklir di Iran yang digunakan untuk pengayaan uranium. Fasilitas ini terletak dekat desa Dehzire, sekitar 40 km di tenggara Kasan dan sekitar 160 km di utara Esfahan. Situs ini terdiri dari pabrik pengayaan bahan bakar dan pabrik pengayaan bahan bakar pilot. Secara historis, Natanz telah menjadi target utama dalam upaya untuk menghambat program nuklir Iran. Situs ini pernah diserang oleh virus Stuxnet yang diyakini merupakan hasil karya Israel dan Amerika Serikat yang menghancurkan sentrifugal Iran. Selain itu, Natanz telah menjadi sasaran serangan udara Israel berulang kali. Serangan-serangan ini telah menghancurkan bagian atas tanah fasilitas. Selain itu ada juga pusat teknologi nuklir Isfahan yang terletak sekitar 350 km tenggara Teheran di kota Isfahan, Iran Tengah. Adalah fasilitas penting dalam program atom Iran. Pusat ini merupakan pusat penelitian atom yang memperkerjakan ribuan ilmuwan. Isfahan telah menjadi target serangan militer. Israel telah menyerang bangunan di situs nuklir Isfahan, termasuk fasilitas konversi uranium. AS juga menyerang Isfahan menggunakan rudal Tomahawk yang ditembakkan dari kapal selam. Lalu ada Fordo yang terletak sekitar 100 km barat daya Teheran dekat kota Qom. Fordo juga menampung kaskad sentrifugal untuk pengayaan uranium, meskipun ukurannya tidak sebesar Natanz. Fasilitas ini diyakini sangat sentral bagi aktivitas nuklir Iran. Salah satu karakteristik paling menonjol dari Fordo adalah lokasinya yang sangat terlindungi. Fasilitas ini terkubur jauh di bawah gunung, sekitar 80 hingga 110 meter di bawah tanah, dan dilindungi oleh baterai anti pesawat yang dirancang khusus untuk menahan serangan udara. Para ahli militer berpendapat bahwa Fordo kemungkinan hanya dapat ditarget oleh bom bunker buster seperti GBU-57 Massive Ordnance Penetrator atau MOP dari AS. Penggunaan bom semacam ini memerlukan keterlibatan Washington karena hanya pesawat pengebom siluman B-2 Spirit AS yang dikonfigurasi untuk mengirimkan bom tersebut. Pada 22 Juni 2025, pesawat pengebom B-2 Spirit milik Amerika Serikat dilaporkan melakukan serangan terhadap ketiga fasilitas nuklir tersebut. Namun Iran mengklaim serangan itu tidak mengakibatkan kerusakan berarti. Selain tiga fasilitas nuklir tersebut, Iran juga dilaporkan masih memiliki sejumlah lokasi lain yang belum dideklarasikan kepada dunia. Di mana saja fasilitas nuklir tersembunyi milik Iran ini? Lokasi-lokasi yang tidak dideklarasikan ini diyakini merupakan bagian dari program terstruktur yang tidak dideklarasikan yang dilakukan oleh Iran hingga awal tahun 2000-an. Salah satunya ialah Lavi Sansian yang terletak di Teheran. Pertama kali disebut dalam laporan IAEA pada Juni 2019. IAEA memiliki indikasi adanya kemungkinan aktivitas yang tidak dideklarasikan di sana. Iran mengklaim bahwa tidak ada material nuklir atau aktivitas terkait siklus bahan bakar nuklir yang dilakukan di Lavi Sansian. Di Faramin dan Turkuzabat, IAEA telah menemukan beberapa partikel uranium yang berasal dari aktivitas manusia atau antropogenik setelah melakukan akses komplementer dan pengambilan sampel lingkungan spesifik lokasi pada tahun 2019 dan 2020. Namun Iran belum memberikan penjelasan yang kredibel secara teknis mengenai keberadaan partikel-partikel ini. Iran diketahui terus mengembangkan pengayaan nuklirnya. Dari maksimum 20%, Iran telah bisa mengayakan uranium melebihi 60%. Untuk bisa dijadikan bom, uranium harus dikayakan sekurangnya 90%. Hal inilah yang diduga membuat AS dan Israel ketar-ketir dengan program nuklir yang dimiliki oleh Iran. Meskipun Iran mengklaim tidak ada kerusakan berarti akibat serangan yang dilaporkan, namun serangan AS terhadap fasilitas nuklir ini tentu berdampak langsung terhadap pertahanan Iran. Pertanyaannya, apakah Iran akan menjawab serangan ini dengan langkah diplomasi atau justru akan mengambil langkah militer? Kalau menurut sahabat Kompas, gimana?